Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Otoyo Network di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, juga berkah berlimpah barokah untuk Anda semuanya. Mata uang rupiah terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Awalnya, saat Indonesia masih di bawah pemerintahan kolonial, mata uang masih menggunakan mata uang gulden. Jauh sebelum itu, uang-uang kuno di masa kerajaan Hindu-Buddha masih menggunakan emas bulat dengan gambar huruf Dewa Nagari, namanya uang Ma. Lalu ada juga uang kuno yang berbahan perak. Kemudian, di Museum Bank Indonesia ada juga uang gobok yang berasal dari kerajaan Majapahit. Uang gobok ini terbuat dari tembaga dengan desain yang menggambarkan kehidupan atau pekerjaan masyarakat Majapahit. Lalu masuk ke era kerajaan Islam, mulai masuk koin emas dengan pecahan 1 dirham. Desain utama mayoritas bertuliskan Arab pada era perdagangan yaitu 1511 sampai 1816. Juga banyak uang-uang yang digunakan untuk bertransaksi mulai dari real Spanyol, stuiver, duit, dukaton, dan ropis Jawa. Selanjutnya di masa kolonial Belanda pada periode 1816 sampai 1942 diketahui bahwa uang-uang gulden baik koin maupun kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran diterbitkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan di Javase Bank. Mulai banyak uang kertas dengan pecahan dan ukuran yang berbeda. Tak cuma uang, ada juga token perkebunan yang diterbitkan dan digunakan saat itu. Saat era kolonial Belanda menerbitkan uang kertas di Batavia bergambar Ratu Wilhelmina dengan pecahan 1 gulden. Kemudian ada juga gulden dengan gambar wayang orang yang diterbitkan pada 25 November 1938. Hingga pada era pemerintahan Jepang juga menerbitkan uang kertas pecahan 1 sen, yaitu periode tahun 1942 sampai 1945. Kemudian ada juga uang Dai Nippon Teikoku Sehu 10 rupiah bergambar Gatot Kaca. Selanjutnya pada era 1945 sampai 1965 mulai masa pemerintahan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia memberlakukan ori secara resmi sebagai mata uang pertama pada 30 Oktober 1946. Setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah berharga ini kemudian disahkan dalam Undang-Undang RI nomor 19 tahun 46. Akan tetapi penerbitan ori sendiri ternyata melalui berbagai perjuangan panjang yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa ini. Beragamnya mata uang saat itu dianggap merugikan perekonomian Indonesia. Maka 2 bulan setelah kemerdekaan, tepatnya pada Oktober 1945, ide mencetak mata uang tunggal Republik Indonesia muncul. Digagas pertama kali oleh Syahruddin Prawira Negara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat atau Badan Legislatif Sementara RI BPKNIP, yang kemudian menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada waktu itu Syafruddin menyodorkan usulannya itu kepada Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta. Awalnya Hatta sempat ragu, namun perlahan diyakinkan Syafruddin hingga akhirnya pemerintah sepakat mencetak uang sendiri pada 7 November 1945. Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia. Panitia tersebut diketuai oleh T.R.B. Sabarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia, yang anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan, Serikat Buruh Percetakan, yaitu Usman dan Aus Suryatna. Pencetakan uang pertama pun akhirnya dimulai tepatnya pada Januari 1946 di Jakarta. Lalu pada Mei 1946, saat situasi keamanan tidak kondusif, pencetakan uang di Jakarta dihentikan. Pencetakan uang itu kemudian beralih ke kota-kota lain seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Akhirnya mulai 30 Oktober 46 pukul 00 WIB ori ditetapkan secara sah sebagai mata uang Indonesia. Dengan penerbitan ori, pemerintah kemudian menarik uang invasi Jepang dan Hindia Belanda yang beredar. Sebagai gantinya, setiap penduduk diberi 1 sebagai pengganti sisa uang-uang tadi secara
bersama-sama, maksudnya Rp1 ya. Penarikan mata uang lama terus dilakukan berangsur-angsur lewat pembatasan pemakaian uang dan larangan membawa uang dari daerah ke daerah lain. Namun pada saat itu peredaran ori belum bisa menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia. Dikarenakan selain faktor perhubungan, masalah keamanan juga berpengaruh karena sebagai wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda. Kedua hal itu membuat pemerintah kewalahan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Oleh karena itu, mulai 1947 pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Uang tersebut bersifat sementara dan kebanyakan dinyatakan oleh pemimpin setempat sebagai alat pembayaran yang hanya berlaku di tempat tertentu. Akibatnya, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. Kesulitan melakukan pemisahan data juga terjadi dalam memperkirakan indikator-indikator pemerintahan. Kemudian beberapa tahun berselang, Konferensi Meja Bundar 49 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai upaya untuk menyeragamkan uang di wilayah Republik Indonesia Serikat pada 1 Januari 1950. Ori dan Orida ditarik dari peredaran, penggantinya adalah uang federal atau rupiah RIS. Menteri Keuangan Safruddin diberi kuasa untuk mengeluarkan uang kertas rupiah RIS tersebut. Mulai 27 Maret 1950, telah dilakukan penukaran ori dan orida dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh The Javase Bank. Sejalan dengan masa pemerintahan RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas rupiah RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali. Demikian sekilas tentang uang-uang yang beredar di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.